Dahulu kala, hiduplah seorang wanita salihah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya ia rajin melaksanakan salat malam, rajin berpuasa, gemar bersedekah, dan beramal saleh. Meskipun amal ibadah wanita itu banyak, di akhir hayatnya, wanita itu malah masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Penyebab wanita itu masuk neraka ternyata hanya satu masalah, yaitu karena dia suka menyakiti tetangganya dengan lisan. Mulutnya ternyata semasa hidup, mulut wanita itu suka mengumbar kata atau berita buruk, menjelekkan tetangga, menyakiti tetangga, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dahulu para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana, seorang wanita rajin mendirikan salat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka mereka." Para sahabat berkata lagi, "Fulanah lainnya hanya mengerjakan salat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah penghuni surga." Selain kisah ini, ada sebuah kisah wanita lainnya yang juga dijebloskan ke dalam neraka. Dikisahkan dahulu ada seorang wanita di sebuah perkampungan. Dalam kesehariannya, pernah wanita itu hidup berdampingan dengan seekor kucing. Seperti yang kita tahu, kucing adalah salah satu hewan yang suka hidup dan bergaul bersama manusia. Hal ini menjadikan banyak manusia yang suka memelihara kucing di rumah-rumah mereka. Namun berbeda dengan wanita dalam kisah ini. Nampaknya wanita itu tidak begitu suka dengan keberadaan kucing. Ia kemudian mengurung kucing itu di dalam sebuah kurungan. Tidak hanya dikurung, kucing malang itu kemudian dizalimi dan disiksa oleh wanita itu. Kucing malang itu diikat dan terkurung sepanjang hari. Malangnya lagi, kucing itu tidak diberi makan minum dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tindakan kejam seperti ini jelas membuat si kucing merasa kelaparan dan kehausan. Padahal setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup. Tidak berbeda dengan kucing ini. Kucing malang itu terus merasa tersiksa siang dan malam. Beberapa kali yang meluapkan rasa lapar dan hausnya dengan terus mengeong dengan harapan ada orang yang mau menolongnya. Meskipun si wanita berulang kali mendengar kucing yang ia kurung mengeong, ia malah cuek dan membiarkannya bertingkah. Ia tidak refleks untuk membebaskan kucing malang itu dan tidak memberikannya makanan. Akhirnya setelah lama berjalannya waktu, suara ngongan kucing semakin lemah, mengecil dan akhirnya hilang. Karena tidak adanya kekuatan untuk bertahan hidup, kucing malang itu akhirnya lemas dan mati. Kucing itu telah merasakan penyiksaan yang dilakukan wanita kejam hingga merenggut nyawanya. Setelah kucing itu mati, dia lalu mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengadukan tentang perbuatan manusia yang telah menyiksanya hingga ia mati kelaparan. Perbuatan biadab itu telah dilakukan oleh seorang wanita yang telah mengurungnya hingga kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima pengaduan dari kucing malang itu. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan manusia kepada sesama makhluk hidup di bumi pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat nanti. Tidak terkecuali dengan nasib wanita zalim ini. Kemudian setelah wanita itu meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjebloskan wanita itu ke dalam neraka yang sangat panas sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bahwa wanita itu disiksa di dalam neraka yang menerima azab yang cukup pedih untuk menebus segala kezaliman dan dosanya, di mana wanita itu menjadi buruan kucing-kucing neraka yang mencakari wajah dan tubuhnya. Kucing-kucing neraka kemudian berusaha mengejar-ngejar si wanita menyiksanya dan menghadangnya agar tetap di neraka. Inilah azab untuk orang-orang yang suka menyakiti sesama makhluk hidup. Coba saja dulu, apabila wanita itu memberi makan kucing itu atau melepaskan kucing itu agar mencari rezeki makanan sendiri, pasti dia tidak akan mati secara tersakiti. Kucing pasti bisa mencari rezeki makanan sendiri untuk bertahan hidup, seperti sisa makanan manusia dan juga serangga. Oleh karena itu, di dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu menyayangi setiap makhluk hidup. Karena ada banyak makhluk ciptaan Allah yang menumpang hidup di bumi dan sama-sama mencari nafkah dan rezeki di bumi. Seperti ada pada kisah sebelumnya bahwa ada seorang wanita pezina yang bekerja sebagai seorang pelacur. Namun meski hidupnya bergelimpang dosa, tapi Allah memasukkannya ke dalam surga sebab kebaikannya menolong anjing yang hampir mati karena kehausan. Wanita itu memberi minum anjing itu hingga hilang rasa dahaganya. Oleh sebab itu, Allah kemudian mengampuni dosa-dosa si wanita pelacur itu dan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah balasan atas kebaikan dan kasih sayangnya yang ia berikan kepada seekor anjing yang hampir sekarat karena kehausan.
Dan dari kisah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia yang beriman kepada Allah pasti seluruhnya kelak akan masuk ke dalam surga. Namun, ada kalanya dosa-dosa yang ada bisa menjadikannya masuk ke neraka terlebih dahulu untuk menebus semua dosa. Dan kesalahannya, setelah semua sudah selesai, barulah mereka kemudian diangkat dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah yang sangat indah. Intinya neraka bagi orang Islam yang beriman tidaklah kekal. Mereka semua adalah ahli surga. Meskipun hanya memiliki iman sekecil biji sawi, amal-amal buruk dan dosa-dosanya lah yang menyebabkan seseorang harus transit dulu ke neraka untuk mendapatkan balasan sesuai perbuatan sewaktu hidup di dunia. Semoga kisah ini bermanfaat